Haleluya, shalom. Selamat pagi, tetap bersuka cita, amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita, haleluya. Yes. Saya juga menyapa semua orang yang ada di rumah, mungkin hari ini juga beribadah bersama kami. Mari, saya tidak segan-segan terus untuk mengingatkan saudara, Bapak, Ibu, saudara semuanya. Percayalah di atas pujian kita, Dia hadir, Dia bertahta. Karena itu jangan sia-siakan waktu ibadah kita. Beberapa jam ini mari bawa hatimu, bawa jiwamu untuk menyembah Tuhan. Jangan ada yang cuma hanya biasa, tapi luar biasa berikan kepada Tuhan. Bukan dengan satu tujuan apa, tetapi dengan satu tujuan kita mengasihi Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kasih, di dalam nama Yesus, kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Firman-Mu katakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu. Engkau hadir, Engkau bertahta atas pujian umat-Mu. Dan kami percaya Tuhan. Firman Tuhan katakan, apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau. Amen. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Firman Tuhan katakan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Kau yang termanis, kau yang termanis di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Ku sembah Kau, ya Allah. Ku tinggikan namamu selalu. Setiap lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku tinggikan. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari Bapak Ibu katakan, Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Puja Allah Tuhan yang seperti Engkau, penuh berkuasa, penuh kemuliaan. Ku
kesaksian yang sungguh menakjubkan. Saudara, satu kali di ibadah penyembahan pujian, ada seorang ibu yang sedang hamil. Dia nggak tahu kalau kalau Tuhan melakukan mujizat. Waktu itu ibu ini divonis bahwa anaknya itu menderita penyakit hidrosifalus. Jadi yang lama-lama kepalanya bisa besar itu ya. Ibu ini tahu kalau dia di dalam kandungannya anak ini bakal seperti itu. Tetapi waktu dia beribadah, dia katakan, aku tetap menyembah Tuhan. Aku tetap memuji Tuhan apapun yang terjadi. Saudara, apa yang terjadi? Waktu dia besoknya datang kepada dokter. Waktu dia menyembah, memuji Tuhan, kuasa Allah menjamah hidupnya. Dan ketika dideteksi oleh dokter, diperiksa kembali, luar biasa, penyakit itu bisa hilang. Bukan karena dia minta-minta, tetapi karena dia menyembah, dia memuji Tuhan. Dan di atas pujian, Allah bekerja. Satu mujizat terjadi. Saya nggak tahu saudara datang dengan keadaan apa. Jangan lagi minta-minta, tapi beri kepada Tuhan. Berikan kepada Tuhan hatimu yang mengasihi Dia. Saya percaya ketika Tuhan bekerja, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi kuasa Allah. Mari sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan, sembah Dialah yang seperti Allah, dan tidak ada Allah lain seperti Dia. Haleluya.
angkat tanganmu, mari kita bangkit berdiri. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, Engkau yang bertata di atas pujian kami. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan, Engkau Allah yang bertata. Yes. Berdaulat Tuhan. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Mari saudara katakan, Engkaulah Tuhan. Tuhan, Engkaulah Allah. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama katakan, hadir katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Yes. Pelukis jagat raya, dialah Tuhan Allah yang memiliki engkau dan saya. Mari sama-sama katakan dengan sukacita. Yes. Haleluya. Cakrawala, penangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
Haleluya, COVID sudah beranjak dari kita, Omikron datang. Tapi jangan khawatir, doa jemaat Imamat Rajani akan melindungi setiap bangsa Indonesia. Amin. Mari katakan bersama-sama, Indonesia adalah bangsa yang cintai Tuhan. Tanahnya, airnya, udaranya, gunung, laut dan daratannya diberkati oleh Tuhan. Pintu-pintu terbuka untuk penginjilan dan keselamatan atas semua suku-suku di Indonesia. Indonesia dihindarkan dari COVID-19. Ekonomi Indonesia dipulihkan dan diberkati Tuhan. Pemerintahan Indonesia dilindungi oleh Tuhan. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Kami juga berdoa bagi gereja yang kami kasih, Gereja Imamat Rajani. Sama-sama katakan, kami percaya Gereja Imamat Rajani ada dalam rencana besar Allah. Kami percaya terjadi penuaian besar atas jiwa-jiwa yang belum selamat. Kami percaya seluruh jemaat bertumbuh menjadi dewasa, memiliki karakter Kristus dan menghormati Tuhan. Kami percaya Gereja Imamat Rajani akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi kota Surabaya, serta menjadi salah satu lumbung terbesar untuk menampung jiwa-jiwa. Kami percaya perlindungan dan berkat Tuhan sempurna atas Bapak Gembala dan keluarga, dan atas seluruh keluarga besar Gereja Imamat Rajani. Kami percaya semua visi dan harapan akan terjadi atas perkenanan dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mendengarkan Imran News. Tuhan Yesus. Shalom, nama saya Fernando, asal saya dari Medan, dan saya menjadi jemaat Gereja Imamat Rajani sejak Januari 2021. Sungguh luar biasa, penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup saya, dan berkat Tuhan selalu melimpah atas hidup saya, di mana saya diubahkan untuk menjadi manusia yang betul-betul hanya berpengharapan terhadap Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Saat ini saya berbagi dengan kesaksian tentang penyertaan Tuhan dalam hidup saya, di mana kejadiannya itu terjadi pada tanggal 3 Januari pukul 2 subuh. Pada saat itu saya mengalami sakit yang luar biasa, terutama di bagian perut saya, yang membuat saya tidak sanggup untuk berjalan, bahkan berdiri pun saya tidak kuat karena menahankan rasa sakit yang luar biasa. Saya tidak dapat berbuat apa-apa karena itu masih pukul 2 subuh. Saya menunggu sampai dini hari, yaitu pukul 5, lalu saya makan obat, itu berdasarkan anjuran dokter yang langsung saya telepon. Pada saat itu saya masih tetap dalam keadaan sakit yang membuat saya semakin gelisah. Rasa sakit itu makin menjadi dalam perut saya. Setelah siang, saya langsung telepon perawat, sehingga saya langsung dirawat, dan di situ kondisi saya ada sedikit membaik. Tapi beberapa saat kemudian sakit itu tetap menggerogoti tubuh saya, dan saya telepon kepada Bapak Gembala
untuk menceritakannya. Dan Bapak Gembala mengatakan mungkin itu usus buntu. Lalu besok harinya saya pergi ke dokter dan saya diperiksa langsung ke dokter spesialis bedah. Lalu hasil pemeriksaan menyatakan bahwa itu adalah appendix. Langsung dokternya menyarankan juga untuk operasi. Karena saya sendirian di Surabaya, saya memohon bahwa operasi itu jangan segera dilakukan. Karena dalam benak saya itu ketika saya dioperasi pasti harus ada yang menjaga di rumah sakit. Setelah pulang dari rumah sakit harus ada yang merawat saya di rumah. Sehingga saya memohon kepada dokter supaya diberikan waktu untuk berpikir. Dan dokternya juga mengiyakan, tapi dokternya mengatakan bila semakin sakit segera masuk ke IGD agar diberikan tindak lanjut. Setelah dokter memberikan saya izin pulang, saya pulang ke rumah. Setelah di rumah itu saya merenung, berpikir, kok sakitnya sampai seperti ini ya, begitu. Lalu saya memakan obat berdasarkan anjuran dokter. Tapi sakitnya masih tetap ada. Lalu saya menelpon saudara saya di Medan. Mereka menganjurkan saya juga untuk segera operasi. Lalu mereka mengatakan supaya ada mereka yang datang untuk ke Surabaya untuk menjaga saya. Lalu saya katakan tidak. Beberapa teman juga saya telepon. Mereka menyarankan saya agar segera operasi berdasarkan pengalaman mereka juga. Lalu dalam hati saya, ya udah, kalau harus operasi tidak apa-apa. Yang penting penyakit ini jangan lagi ada dalam tubuh saya. Penyakit itu makin membuat saya tidak nyaman. Lalu saya baca juga artikel-artikel dan juga harus segera operasi. Dengan pikiran saya yang kacau karena harus menempuh untuk melakukan operasi yang membuat saya juga semakin drop. Lalu saya coba untuk mendaftar ibadah. Itu tanggal 9 untuk masuk ibadah jam 9.30. Tapi pada hari Minggu itu saya juga belum bisa untuk pergi beribadah. Jam 2 saya WA Bapak Gembala untuk memastikan jam ibadahnya jam berapa dan minta tempat duduk itu duduk pada kursi paling belakang. Itu masih saya ingat, itu masih kondisi hujan. Saya datang beribadah, yaitu dengan naik taksi. Saya mengikuti ibadah. Selesai ibadah, saya mau pulang. Lalu Bapak Gembala mengatakan, saya mau mendoakan. Setelah itu, saya didoakan oleh Bapak Gembala. Selesai berdoa, saya mendapat ketenangan. Pikiran saya tenang, hati saya tenang. Dan penyakit itu serasa langsung hilang. Saya turun tangga, saya tidak merasakan sakit. Saya dalam pikiran yang masih penuh pertanyaan, saya tekan-tekan perut saya itu di lantai bawah. Kok penyakit itu hilang gitu? Kenapa? Apa ini hanya mimpi gitu? Lalu saya berpikir, ya udahlah, puji Tuhan sudah sembuh. Lalu saya pulang ke rumah dengan memesan taksi juga.
Tapi dalam mobil itu saya tetap berpikir, apa saya sudah sembuh? Begitu dalam benak saya. Kok penyakit itu kok tidak ada? Dalam benak saya itu, inikah yang dinamakan dengan mujizat? Tapi dalam hati saya selalu bertanya, apa? Kenapa? Mengapa? Tiba-tiba saya teringat dengan nats Alkitab yang kita dapatkan pada saat malam tanggal 31 Desember, yang mana nats yang saya dapatkan itu Amsal 24 ayat 10. Jikalau engkau tawar hati dalam kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Itu yang meyakinkan saya bahwa mujizat itu telah ada dalam hidup saya. Saya pulang dengan keadaan sehat, dan sampai di rumah saya juga tetap berdoa supaya memang penyakit itu segera hilang dari tubuh saya. Beberapa hari kemudian, untuk memastikan bahwa penyakit itu tidak ada, saya konsultasi lagi ke dokter, dan dokternya memeriksa dan menganjurkan saya ke dokter spesialis urologi, sehingga saya di USG. Beberapa hari kemudian hasil saya itu keluar, dan saya konsultasi ke dokter lagi. Lalu dokternya mengatakan bahwa penyakit itu sudah sembuh dan tidak ada. Hasil USG juga mengatakan bahwa kondisinya semua baik-baik saja dan tidak perlu merasa khawatir, karena memang hasilnya itu adalah hasil untuk orang yang sehat. Dari situlah saya memiliki hati yang tenang, dan juga kondisi saya semakin membaik, dan penyertaan Tuhan nyata dalam hidup saya. Demikianlah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya Fernando, this is my champion story. Shalom Jemaat Imra yang dikasihi oleh Tuhan, selamat datang di dalam Ibadah Raya Minggu 6 Februari 2022. Bersama dengan saya Yandi Christian, inilah Imra News. 2022, the year of winnowing. Dan di sepanjang bulan Februari ini kita akan belajar tentang the chosen one. Dikarenakan situasi pandemi yang sedang tidak menentu, maka Royal Community mulai hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 akan diadakan secara online via Zoom meeting. Untuk info Royal Community terdekat, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor telepon yang ada di layar berikut ini, atau menghubungi sekretariat gereja dengan nomor 502 9693 atau 9694. Short Online Sermon adalah sebuah program Imra di mana kita bisa mendapatkan renungan-renungan yang akan memberkati kehidupan kita semua. Short Online Sermon akan diupload setiap hari Kamis. Bapak Ibu bisa mendapatkannya di aplikasi resmi GBI Imra dan di semua sosial media GBI Imra. Ibadah Recovery Ministry akan diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Alim dan Ibu Yencen bertempat di ruang chapel GBI Imra. Mari membiasakan anak-anak kita untuk datang beribadah kepada Tuhan di dalam ibadah online Imra Teens yang diadakan setiap hari Jumat pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat live via Zoom meeting, dan ibadah online Imra Kids yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat live via Zoom meeting. Untuk info Zoom ID, silakan hubungi Kak Lita di nomor WhatsApp 0812 3560 6350.
Penyerahan anak akan diadakan setiap minggu ketiga pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran, Bapak Ibu dapat menghubungi kantor gereja di nomor telepon 031 502 9693 atau 94 dengan Bapak Joel. Jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan serta mengembalikan persepuluhan secara online dapat melakukannya melalui rekening Bank Sentral Asia atas nama GBI Imamat Rajani dengan nomor rekening 7210807777. Atau jemaat juga dapat melakukannya melalui QR Code di layar berikut ini. Dan bagi Bapak Ibu jemaat yang menghadiri ibadah secara onsite dapat melakukan scan barcode melalui barcode yang ada di depan kursi Bapak Ibu. Keluarga besar Imra mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Tan Kim Sian yang berulang tahun di minggu ini. Kami sungguh berdoa agar anugerah dan kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah di dalam kehidupan Ibu. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta James Ong. Biar kehidupan kita di sepanjang tahun 2022 ini berkenan di hadapan Tuhan, agar anugerah dan kebaikan Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan jemaat Imra. Terima kasih sudah mendengarkan Imra News. Happy Sunday! Di tempat saudara, selain ada amplop, ada darah dan tubuh Kristus. Itulah bukti bahwa kasih Tuhan yang sudah diberikan, segala-galanya yang Tuhan sudah miliki, diberikan buat engkau dan saya. Haleluya. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan, karena engkau sangat berharga di mata Tuhan. Haleluya. Kuasamu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku.
saudara datang kepada Tuhan. Teduhkan hatimu, ya, tenangkan jiwamu. Jangan mau iblis membuat kita terganggu dengan sekeliling kita atau terganggu dengan segala sesuatu pikiran kita. Usahakan 1,5 jam selama 90 menit saudara ada di dalam tempat ini. Saudara bisa rasakan hadirat Tuhan, saudara bisa nikmati kuasa Tuhan, saudara bisa ketemu Tuhan secara pribadi. Jangan mau dibikin kacau oleh apapun. Mari datang kepada Tuhan. Letakkan tangan kananmu di hati dadamu. Biar aku teduh hatiku di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang kami hormati. Di tempat ini cuma ada hadirat Tuhan. Tidak ada kuasa lain. Kalau ada kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, kami tolak kau keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Roh jahat yang mau ambil alih ibadah ini, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Biar tempat ini menjadi tempat kuasa Roh Kudus bekerja. Hadirat Tuhan memulihkan setiap jemaat-Mu. Haleluya, haleluya. Kalau sebentar firman-Mu disampaikan pun Tuhan, biar hati kami terbuka, biar pikiran kami fokus kepada firman-Mu. Kami blokir semua pikiran kami tidak lagi bisa kemana-mana Tuhan. Setiap anak muda, orang tua sekalipun, kami sungguh menjadi orang-orang yang hormat akan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak. Tidak ada kami yang akan melakukan sesuatu yang lain. Kami tidak mau berbicara satu dengan yang lain. Kami tidak mau main handphone. Kami tidak mau jalan kemana-kemana Tuhan. Kami mau duduk diam karena tempat ini penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dan kami mau dengar suara-Mu melalui hamba-Mu yang kami percaya Engkau mengurapi kami semuanya. Amin. Terima kasih. Sembah dan puji penuhi tatamu. Katakan sembah dan puji. Dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Sekali lagi katakan sembah dan puji. Puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Dalam nama Yesus. Haleluya, semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya.
Di dalam bulan Februari ini Bapak Ibu semuanya, kita punya satu tema pembicaraan dalam khotbah selama beberapa minggu adalah siapa yang terpilih di dalam masa penantian itu. The chosen one. Ya, kita akan buka di awal ini kita akan lihat dan kita akan baca di kitab Injil Matius 4 ayat yang ke-17. Injil Matius 4 ayat yang ke-17. Kita akan lihat ayat itu dan akan dibaca oleh Ferdinand. Silakan. Matius 4 ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bapak Ibu semuanya, di sana dikatakan Yesus memberitakan sebuah berita, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Seolah-olah ayat ini tidak berbicara apa-apa kepada kita. Seolah-olah ayat ini biasa. Tapi kalau kita mau teliti, ayat ini bilang karena kerajaan sorga sudah dekat, maka kita harus bertobat. Kalau begitu, kita harus tahu betapa berharganya kerajaan Allah itu, Bapak Ibu. Ya, betapa dahsyatnya kerajaan Allah itu, betapa seriusnya kerajaan Allah itu, sehingga untuk menyambut kerajaan Allah, menyambut kerajaan sorga, kita harus melakukan apa? Sebuah pertobatan. Ini penting kita pelajari. Nah, kita harus tahu bahwa apa sih kerajaan surga itu? Bicara soal apa sih kerajaan Allah? Kalau beberapa tahun yang lalu saya ingat kerajaan Allah, kerajaan surga itu bicara soal gaya hidup. Saya sempat menjelaskan dengan sangat rinci beberapa waktu yang lalu. Kalau Bapak Ibu sudah menjadi jemaah di tempat ini pasti tahu, khotbah-khotbah saya pasti ingat. Kerajaan surga, kerajaan Allah bicara soal gaya hidup. Kan saya bilang, kerajaan surga itu sebuah kerajaan itu pasti ada raja, pasti ada rakyat yang dipimpin. Ya, raja itu adalah Yesus Kristus. Rakyat yang dipimpin itu adalah kita. Jadi artinya kerajaan surga itu bicara soal gaya hidup di mana rakyat ini, masyarakat ini tunduk kepada raja. Itu bicara soal gaya hidup. Jadi kalau kita bicara soal gaya hidup, kita harus tahu bahwa gaya hidup kita harusnya 24 jam satu hari tunduk kepada Tuhan, kepada Raja kita. Itu saya sudah berbicara soal itu beberapa waktu yang lalu. Tetapi ternyata, kita tidak boleh lupa. Ini gaya hidup harus terus kita lakukan. Bukan artinya kita sudah tidak bicara soal gaya hidup, maka kita sekarang bisa punya gaya hidup yang lain. Gaya hidup bukan gaya hidup kerajaan surga, tapi gaya hidup kerajaan duniawi. Kita mulai menurut kepada hawa nafsu kita lagi. Mulai menurut kepada kedagingan kita lagi. Itu tidak boleh. Jadi sampai kapanpun kita sudah belajar, itu harus terus diterapkan dalam hidup kita setiap hari. Sampai kita dipanggil Tuhan. Nah, kalau kita lihat ayat ini, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Untuk menyambut kerajaan surga, untuk menyambut kerajaan Allah perlu dengan sebuah pertobatan. Jadi Bapak Ibu semuanya, ternyata banyak orang yang merendahkan kerajaan surga. Banyak orang yang menganggap kerajaan Allah, kerajaan surga itu, alah apa sih itu? Gitu kan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena banyak orang Kristen bilang, aku sudah tidak butuh bertobat. Aku sudah cukup lah. Aku sudah ikut Yesus kok 20 tahun, suruh bertobat apalagi. Bapak Ibu kalau itu menjadi kata-kata kita, kata-kata hati kita, berarti kita sudah menganggap bahwa kita tidak butuh bertobat. Berarti apalagi kita menganggap kerajaan surga itu tidak penting. Kenapa? Karena bertobat dan kerajaan surga itu sangat berhubungan erat. Jadi kalau kita bilang tidak perlu bertobat, saudara bertobat dari apa sih? Saya tahu kah? Kalau kita datang menerima Yesus, kita memberi diri dibaptis selam, kita sudah bertobat mengikut Yesus dari jalan kita yang lama. Tapi saya berkata bahwa firman Tuhan berkata, setiap hari ini kita butuh bertobat dari apa? Kebiasaan buruk kita, dari kelemahan kita,
dari dosa-dosa kita yang lalu-lalu, yang seringkali masih kita lakukan, itu kita harus terus bertobat. Tidak pernah berhenti. Itu artinya, dan kalau saudara bilang tidak perlu bertobat lagi, sudah cukup, berarti saudara menganggap kerajaan surga itu tidak penting. Nah, hari ini Bapak Ibu semuanya, saya ingin semua jemaat itu tidak ada yang mengeraskan hati. Firman Tuhan ngajar apapun, minggu-minggu kemarin, bulan-bulan yang lalu, siapapun yang menyampaikan firman, saya selalu dorong jemaat harus patuh dan taat akan firman. Kalau saudara dengar firman tapi saudara tidak mentaati, buat apa firman itu didengar? Karena firman itu didengar bukan untuk pengetahuan kita secara teori. Tapi firman Tuhan didengar untuk kita mengubah hidup kita. Kita harus satu demi satu kita perbaiki. Hal-hal yang lama-lama yang tidak benar kita harus perbaiki. Tapi kalau saudara mengeraskan hati, sudahlah, cukuplah begini. Gak usah terlalu nurut sama firman Tuhan. Ya, saya katakan buat apa saudara dengar firman? Karena firman Tuhan itu bukan cuma untuk teorimu, untuk ilmu kita, tapi firman Tuhan itu untuk kita lakukan satu demi satu. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya ingin sampaikan begini. Ya, bicara soal pertobatan, hari ini saya ingin menyampaikan satu hal saja. Tadi kan saya bilang bertobat itu banyak macam. Banyak hal-hal kekurangan kita, dosa-dosa kita, kebiasaan kita, yang lama, yang lalu, itu masih sering muncul. Tapi hari ini saya cuma bicara tentang satu hal. Bicara soal satu hal saja. Kita akan baca di dalam kitab Amsal 4 ayat yang ke-23. Kita akan lihat sebentar di situ. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah ini loh Bapak Ibu, ini loh yang kita harus bertobat. Kita selama ini kan gini, tahu firman ini. Sering loh, Pak James sering loh baca ayat ini, baca sering. Dan mungkin saudara hafal, Amsal 4:23 hafal. Tapi ternyata kita tidak pernah memikirkan tentang ini untuk kita lakukan. Kita jarang mikirin menjaga hati, ini jarang. Ini yang kita harus bertobat. Tadi saya bilang toh, saya ingin sampaikan satu hal saja hari ini. Apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus bertobat. Nah, seringkali kita cuma menjaga kesehatan fisik kita. Baik, itu sangat baik. Apalagi di musim COVID begini, musim Omikron. Tapi saya ingin sampaikan kepada jemaat Imrah, tidak ada jemaat Imrah yang dipenuhi dengan ketakutan atau paranoid, ya, sehingga ketakutan luar biasa di luar batas. Kami tetap beribadah setiap minggu. Sampai pada satu titik kalau pemerintah bilang tidak boleh ibadah, baru kami tutup. Jadi selama tidak ada perintah apa-apa, kita akan tetap melakukan ibadah. Tetap dengan protokol kesehatan. Ya, beberapa waktu yang lalu saudara datang ke tempat ini sudah tidak disemprot lagi dengan disinfektan. Tetapi saya perintahkan kepada petugas mulai hari ini disemprot lagi. Nanti kalau mau sore, gereja ini mau ibadah sore disemprot lagi. Supaya gereja ini, ruangan ini, tempat ini steril. Ya, jadi saudara tidak perlu khawatir. Intinya saudara, saya tidak membanggakan diri saya. Ya, tapi saya percaya gini, selama 2 tahun saya merasa Tuhan itu menjadi perlindungan bagi saya. Saya tidak terlalu takut, saya takut dan saya menjaga, cuman takut dengan batas tertentu, saya jaga kesehatan saya baik-baik. Selanjutnya saya terus percaya bahwa Tuhan menjadi perlindungan saya. Sehingga hari ini tetap sehat semuanya. Dan jemaat Imrah juga harus alami seperti itu. Saya tidak ingin ada jemaat Imrah yang parno-parno gitu. Ya, parno-parno, jangan seperti itu. Nah, kita akan belajar hari ini tentang menjaga hati. Tadi kan saya bilang, kalau menjaga kesehatan, saudara sudah tidak perlu diajari. Walaupun banyak jemaat, banyak orang Kristen juga masih belum ngerti menjaga kesehatan. Sudah tahu kencing manis, minumannya Coca-Cola, makannya nasi sebanyak-banyak, ya kan? Itu namanya tidak menjaga kesehatan. Tapi hari ini saya tidak berbicara soal itu. Saya berbicara tentang bagaimana kita menjaga hati kita.
Karena firman Tuhan bilang gini, hati ini menentukan kehidupan kita, menentukan arah hidup kita, arah iman kita, ini dari hati semuanya. Ya, mari kita lihat sebentar beberapa ayat di dalam kitab Injil Matius 15 ayat yang ke-19. Matius 15 ayat yang ke-19. Matius 15, 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Nah, perhatikan, dari hati timbul segala pikiran jahat. Hati yang bagaimana? Hati yang tidak terjaga. Ya, jangan pikir hatimu baik. Kita akan baca nanti di kitab 1 Timotius nanti. Selesaikan dulu. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, terus Pembunuhan, nah, perzinahan, ya, percabulan, ya, pencurian, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. ya, satu ayat lagi di kitab Injil Markus 7 ayat 21. Markus 7 ayat 21. Markus 7, 21, sebab dari dalam, dari hati orang, Ya, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. nah, berhenti di situ dulu. Dan kita lihat tadi saya bilang 1 Timotius 1 ayat 19. 1 Timotius 1 ayat 19, Paulus, saudara, Paulus ini bicara kepada Timotius, anak rohaninya. Ya, di sana dikatakan, Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. kita tahu bahwa hati nurani itu murni. Kita harus tahu gini, hati ini tidak bisa membunuh. Tapi dari hati bisa memerintahkan tangan untuk membunuh. Hati tidak bisa berbohong. Tapi dari hati bisa memerintahkan kita untuk bisa berbohong. Jadi awas dengan hati kita. Jadi awas dan jaga baik-baik. Saudara, kalau kita bilang waspada, saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata waspada, karena tadi bilang Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspada itu artinya berhati-hati. Waspada itu artinya berjaga-jaga. Waspada itu artinya bersiap siaga. Itu artinya waspada. Jadi menjaga hati ini harus dengan berjaga-jaga, bersiap siaga, hati-hati banget. Jangan sampai hatimu ini kotor, jangan sampai hatimu ini tercemar, jangan sampai hatimu ini menyimpan segala sesuatu yang tidak benar. Akhirnya tadi kita lihat di Matius dan Markus bilang, dari hati timbul pembunuhan, timbul pencurian, timbul penipuan dan sebagainya. Perzinahan dan sebagainya. Kenapa? Itu tandanya orang yang tidak menjaga hati. Saudara, kita akan lihat nanti apa akibatnya orang yang tidak menjaga hati. Silakan baca terus ayat 19. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Nah, kalau saudara bermain-main tidak menjaga hatimu, hati nurani yang murni itu, kandaslah iman. Ya. Jadi saudara mau jadi orang yang kuat secara rohani, karena gini loh, masuk masa penampian ini tidak semuanya mulus. Dari awal Januari saya sudah berkata kepada Bapak Ibu Saudara, Jemaat Imrah, bahwa di masa-masa penampian ini seringkali terjadi goncangan, seringkali terjadi masalah, seringkali terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Justru di situ kita harus tetap bisa bertahan. Jangan sampai kita di sana iman kita kandas. Ya, orang yang dimurnikan melalui masalah bisa jadi murni, bisa jadi kandas juga imannya. Itu tergantung kita. Nah, dua hal yang kita harus ketahui jemaat. Bapak Ibu Saudara, hati itu adalah pusat pengendalian sikap tindakan kita. Dari mana yang mengendalikan sikap tindakan kita? Hati. Hati itu mengendalikan sikap dan tindakan kita. Yang kedua, hati itu seperti sumber air, sumber mata air. Kalau hatinya kotor, sumbernya kotor, airnya juga kotor. Ngerti ya? Kalau hatinya bersih, sumbernya bersih, keluar air juga bersih. Kenapa banyak orang Kristen suka mengumpat, suka maki-maki, suka omong kotor? Kenapa? Saya itu menolong ada sebuah keluarga. Keluarga ini sudah tua-tua.
Tapi keluarga ini sebetulnya saya bilang gini, kamu ini sudah tua, sudah umur 70-an. Harusnya kamu ini punya pembantu yang sudah bisa diandalkan. Iya kan? Kalau saya melihat keluarga-keluarga, ada pembantunya itu sudah 20 tahun, ada pembantunya itu 25 tahun, 30 tahun, minimal 10 tahun dan sebagainya. Ya harusnya kamu ini sudah umur 70 tahun, kamu sudah berkeluarga puluhan tahun, kamu harusnya punya pembantu yang sudah cocok, yang sudah ngerti kerjaannya, yang sudah bisa diandalkan. Tapi keluarga ini tidak pernah punya pembantu cuma 1 minggu pulang, pembantu cuma 5 hari pulang, kadang 2 hari pulang dari manapun, dari Jawa sampai Sumba, sampai mana itu semua seperti itu. Sehingga Bapak Ibu semuanya, kalau ada orang bilang gini, di perumahan dia selalu dapat orang-orang di perumahan dia, satpam, semua security itu semua tahu. Wes ojo kerja ndek kono. Dia bilang gitu. Kerja ndek kono itu pasti gak cocok. Ya pokoknya wes pasti ndak bisa awet kerja di situ itu. Lalu saya kasihan. Ya kan, saya kasihan. Karena mereka sudah tua-tua, tinggal 2 orang, kasihan. Kadang-kadang karena gini, orang umur 70 tahun ngepel sendiri itu bayangkan. Saya belum setua itu aja kalau ngepel rasanya, belum ngepel aja pinggang saya sudah cekot-cekot dulu, saudara. Bener toh? Apalagi orang umur 70 tahun. Jadi saya sumbangkan karyawan saya laki-laki yang ikut saya sudah lama, sudah lebih dari 10 tahun, tak pinjemkan sama saya. Tak pinjemkan. Tapi ya enggak setiap hari gitu ya. Masa-masa Covid ini dia enggak berani pinjem karena dia takut. Tapi sudah Covid-nya sudah melandai, dia mulai berani lagi pinjem. Tak pinjemin sama saya. 1 hari kira-kira jam 11 gitu sampai jam 3, jam 4 pulang. Lumayan juga kan dia karyawan saya yang sudah lama ini bisa dapat ceperan lah, tambahan income pikir saya. Ya kan? Tapi ternyata lama-lama karyawan saya ini bilang gini, Pak, saya enggak mau Pak, nolongin di situ Pak. Loh, kenapa? Saya bilang gini, saya mau di Bu Yuni aja Pak. Loh, kok di Bu Yuni? Bu Yuni enggak butuh, saya bilang gitu. Terus dia bilang, kenapa? Di sana kurang persennya buat kamu. Ya itu enggak jadi soal yang utama. Memang kalau di Bu Yuni lebih banyak, dia bilang gitu saudara. Kalau di sini enggak lebih banyak. Tapi saya enggak masalah nomor 1 itu Pak. Tapi saya beberapa jam di sana tuh saya enggak kerasan Pak. Kenapa kok enggak kerasan? Waduh saudara, satu dengan satu, suami dengan istri, ben hari itu pisu-pisuan terus. Saya enggak berani nirokno pisu-pisuan saudara. Karena saya ini enggak biasa ngomong seperti itu. Pisuannya orang Surabaya itu loh saudara tahu semua. Toh. Jadi istri misui bojonya misui istrinya terus. Karyawan saya enggak kerasan. Saudara tahu. Saya mikir gini, kenapa ya airnya bisa kotor? Karena sumbernya kotor. Hatinya enggak pernah dijaga. Ngomong sama orang 70 tahun ini apa mudah? Waduh, kalau maaf ya kalau ada yang 70 dan bahkan yang lebih dari 70. Ngomong sama orang sudah tua itu sudah setengah mati. Mau ngerubah orang yang sudah seperti itu tuh setengah mati. Perlu doa puasa berbulan-bulan mungkin saudara. Puasa Esther, puasa Daniel semua harus dicampur jadi satu. Kan gitu toh saudara. Jadi saya enggak bisa menasehati lagi. Cuman saya kalau ada kesempatan saya bilang, aduh jangan dipakai lah mulut itu untuk kayak gitu. Itu suamimu, itu istrimu. Saya cuma bilang begitu saudara. Saya cuma ingin sampaikan gini, dari sumber yang kotor keluar air yang kotor. Karena hati ini sumber air, sumber mata air. Sekarang saudara cek, sumber mata airmu sudah bersih atau masih kotor. Yang bisa ngecek kan diri sendiri. Ngerti ya? Saudara tahu, dari mata air ini, itu yang menentukan arah hidup kita. Menentukan arah iman kita. Iman kita kandas atau terus fight begitu. Dari mana? Semua dari hati. Nah, kita akan lihat sekarang. Di dalam kitab
Perjanjian Lama di kitab Rut. Rut. Ya, saudara usah buka lah. Saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu semua. Ada seorang ibu yang namanya Naomi. Rut 1 ayat yang ke-1. Coba dibaca. Rut 1 ayat 1. Rut 1 ayat 1, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda Bapak Ibu stop. Saudara harus catat ya. Ada kata-kata Bethlehem Yehuda. Ini nama tempat. Bethlehem Yehuda ini nama sebuah daerah. Bukan namanya orang. Jadi saudara tahu jangan kalau kasih nama dikasih nama Bethlehem, jangan. Bethlehem Yehuda, kalau Yehuda itu memang ada orang namanya Yehuda. Tapi di sini bukan Yehuda sendiri, tapi Bethlehem Yehuda itu nama sebuah tempat. Terus. beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Bapak Ibu perhatikan, pada terjadi kelaparan di tanah Israel. Israel itu kan nama negeri, kayak Indonesia, Israel. Di Indonesia ini banyak provinsi-provinsi, banyak kota-kota, ya kan? Juga begitu, di negara Israel, di negeri Israel ada daerah-daerah kota-kota provinsi, salah satunya namanya Bethlehem Yehuda. Di sana dikatakan ada seorang dengan kedua anaknya beserta istrinya, berarti suami, istri dan kedua anaknya laki-laki. Karena daerah itu ada kelaparan, dia pergi ke Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Paham ya sampai di sini? Ada bala kelaparan di situ, ada masalah, kita ngungsi ke Moab. Tinggalkan Bethlehem Yehuda. Baca terus di ayat yang ke-13. Saya mau cerita sebentar. Ketika mereka sampai di Moab, perhatikan. Ini kan ngungsi di sana karena ada kelaparan. Cengli loh, orang Tionghoa bilang itu cengli. Ada bahaya kita ngungsi itu wajar. Tapi dengar, mereka ngungsinya dari Bethlehem Yehuda ke Moab. Moab itu artinya dunia. Bethlehem Yehuda, saudara tahu Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. Roti itu bicara soal firman Tuhan. Yehuda itu bicara soal hadirat Tuhan. Jadi artinya begini, di Bethlehem Yehuda itu penuh dengan berkat roti dan hadirat Tuhan, berkat firman Tuhan. Bethlehem Yehuda itu daerah yang diberkati Tuhan. Memang ketika kita juga di dalam hadirat Tuhan, ada kadang-kadang masa-masa kering, masa-masa kelaparan dalam hidup kita. Tapi keluarga ini ngungsinya ke Moab. Moab itu dunia. Saudara, mereka meninggalkan firman, meninggalkan hadirat Tuhan. Perhatikan, di masa-masa sulit banyak orang Kristen tinggalkan firman Tuhan, tinggalkan hadirat Tuhan. Tidak lagi punya jam doa, tidak lagi beribadah. Mereka cari kenyamanan diri sendiri seperti keluarga ini. Singkat cerita, ketika mereka sampai di Moab, 2 anak laki-laki ini mati semua. Bayangkan, ini kan bukan sebuah kebetulan. Suaminya mati, kedua anak laki-laki mati. Tinggal siapa? Tinggal ibu Naomi seorang diri sebagai seorang janda, tidak punya suami, tidak punya anak belas. Tapi yang tinggal adalah menantu perempuannya. Punya anak laki 2 mati, masih muda-muda, punya istri-istri, menantu perempuan masih hidup. Jadi ibu Naomi hidup bersama kedua menantu perempuannya. Dipikir-pikir sama menantu perempuan yang satu, aku tak pulang ke rumah mamaku, papaku, orang tuaku. Ngapain di sini? Dia pulang. Tapi satu menantu perempuan dia tidak pulang. Dia mau jaga ibu mertuanya ini sampai mati. Saudara, kita akan lihat sekarang ayat yang tadi saya bilang, ayat yang ke-13. Rut 1:13. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Nah ini menantu yang kedua, dia kan enggak mau tinggalkan ibu mertuanya. Dia mau jaga ibu mertuanya sampai mati. Lalu mertua bilang begini,
Mosok kamu nanti sampai mereka dewasa. Ini artinya gini, aku sudah tidak punya anak lagi. Mosok kalau aku kawin lagi, terus aku punya anak bayi, kamu ngenteni sampai dia dewasa, jadi kawin sama anak. Tidak mungkin toh, gitu kan. Terus. Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami. Nah, mosok kamu tidak pengen punya suami lagi. Terus. Janganlah kiranya demikian. Anak-anakku, Ya. bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Saudara lihat, Naomi ngalami apa? Ditinggal mati suami, ditinggal mati kedua anaknya. Tidak punya apa-apa, kosong tangannya. Tidak punya siapa-siapa. Dia bilang gini, yang kamu alami, kan dia juga kematian suami, menantu itu. Lebih pahit, jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu. Karena dia bilang gini, tangan Tuhan teracung terhadap aku. Saya hari ini tidak bilang kenapa tangan Tuhan teracung, itu bukan poin yang saya pentingkan di sini hari ini. Itu bukan bahan pembicaraan saya. Tetapi yang saya ingin sampaikan begini, kenapa Naomi menghadapi kepahitan itu, dia tidak jaga hati. Ini yang penting. Saya mau tunjukkan pada saudara, orang yang tidak jaga hati itu akibatnya apa? Makanya saya ingin sampaikan, jangan cuma jaga kesehatan, jaga supaya badanmu kekar, supaya perutmu six pack, supaya awet muda dan sebagainya. Tapi saudara tidak pernah bilang, tidak pernah pikirkan untuk menjaga hatimu. Baik-baik, ini penting. Ya, saya tadi bilang dari hati firman Tuhan bilang bisa terjadi pembunuhan, perzinahan, penipuan, pencurian, kebencian, dan semuanya. Ya, hati ini bisa alami semua dengan segala macam keadaan. Ayat 19. Ayat 19, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Nah, ceritanya begini. Menantu yang kedua kan tidak mau tinggalkan Ibu Naomi. Akhirnya Ibu Naomi bilang gini, ayo kita kembali ke Bethlehem Yehuda yuk. Kita di Moab sudah tidak punya siapa-siapa, balik ke daerah asal kita yuk. Balik mereka ke Bethlehem. Tiba di Bethlehem. Terus. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, Naomi dan menantunya gemparlah seluruh kota itu. Karena mereka. Nah. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Orang Yehuda, orang Bethlehem Yehuda semua lupa dengan wajah Naomi. Terus ayat yang ke 20. Ayat 20, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. Jangan sebut aku Naomi. Namanya Naomi, dipanggil Naomi enggak mau. Aneh loh. Nama saudara Lia, dipanggil Lia enggak mau. Terus mau dipanggil siapa? Ini kan aneh. Kenapa dia enggak mau dipanggil Naomi? Padahal Naomi itu artinya luar biasa. Saudara, Naomi itu artinya sukacita. Naomi itu artinya sukacita. Dia bilang gini, enggak usah panggil aku sukacita. Enggak usah panggil aku Naomi. Terus. Sebutkanlah aku Mara. Panggil aku Mara. Mara itu artinya pahit. Ya saudara, ini orang yang enggak jaga hati. Tahu dirinya pahit, enggak cari Tuhan, supaya kepahitannya diangkat oleh Tuhan. Dia ngalami sukacita lagi, tapi dia pertahankan kepahitannya. Hati bisa pahit enggak? Hati bisa pahit enggak? Bisa toh? Saudara disakiti orang, kalau saudara jaga hati, pahit. Paling gampang itu. Saudara disakiti orang, paling gampang apa? Benci sama dia. Ya toh? Kalau orang Kristen kan kalau disakiti orang, saudara sudah tahu, enggak boleh balas. Kan kita tahu toh, pembalasan itu haknya Tuhan. Sudah ngerti, wes aku enggak balas. Tapi marah di dalam hati, mangkel di dalam hati. Banyaklah orang Kristen seperti itu? Banyak seperti itu. Saudara, tahu hatinya pahit, tidak diberesin. Tambah dipertahankan, tambah diproklamasikan seperti Naomi. Jangan sebut aku Naomi, panggil aku Mara. Sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dia bangga.
Dia pertahankan kepahitannya. Ini orang yang tidak jaga hati loh Bapak Ibu. Ya, ayat yang ke-21 tolong dibaca. Ayat 21, dengan tangan yang penuh aku pergi. Ini katanya Naomi. Dia pergi dengan tangan penuh artinya apa? Punya suami, punya 2 anak laki-laki. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Dia pulang ke Bethlehem Yehuda dengan tangan kosong. Tidak punya siapa-siapa, cuman menantu aja. Menantu itu kan orang luar, saudara. Ya toh, menantu itu kan orang luar, bukan darah dagingnya dia. Bayangkan, dia bilang seperti itu. Mengapakah terus? Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Ngomong lagi. Tidak usah panggil aku Naomi. Diulangi lagi. Seharusnya dia tahu. Tuhan sudah membuat banyak perkara yang menyakitkan. Ya sudah wes, pahit. Ya sudah, aku serahkan kepahitanku kepada Tuhan. Wong dia ini keluarga Kristen loh. Keluarga di dalam Tuhan loh. Naomi ini saudara. Kalau enggak keluarga dalam Tuhan, ngapain Naomi itu artinya sukacita. Ngapain kita pakai nama Naomi. Ngapain namanya di dalam Alkitab itu. Dia ini orang yang kenal Yesus dan semuanya. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Terus? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Diulangi lagi. Menentang aku Tuhan itu. Terus? Dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudara kalau membaca kisah ini, kira-kira Naomi kepahitan sama siapa? Sama Tuhan. Sama situasi. Sama keadaannya dia. Mungkin saudara bilang, untung Pak aku tidak pernah kepahitan sama Tuhan. Tapi saudara seringkali kepahitan sama keadaanmu. Kok enggak diberkati aku ini. Aduh, susah terus aku ini. Pahit hatimu rasanya, saudara. Banyak tak orang bisa seperti itu. Saudara enggak pahit hati sama Tuhan, tapi pahit hati sama seseorang, sesama kita, sama saja. Tapi hari ini kita harus bertobat. Bertobat apa? Mulai hari ini, ingat, tiap saat jaga hati. Jaga hatimu baik-baik. Jangan diumbar-umbar hatimu. Ya, karena semua yang terjadi dari hati kita, itu menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Perhatikan, bagaimana keadaan hatimu, itu menunjukkan keadaan dirimu sesungguhnya itu dari hatimu. Jadi mulai hari ini jangan lupa, kalau ada kejadian yang memahitkan, hati mau pahit, oh aku mesti jaga hati. Waspada tuh bilang soal apa tadi? Hati-hati, siap siaga. Saudara, wow, jadi tidak boleh lengah sedikit pun. Ada orang berkata kasar sama kita, ada orang melakukan yang tidak sopan sama kita mau sakit hati, ingat, hati tidak boleh nyimpan apapun. Kecuali nyimpan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang manis. Filipi bilang, yang sedap didengar, yang manis, yang adil, yang mulia. Simpen itu, pikirkan itu. Dari hati yang seperti itu, engkau akan mengalami banyak perkara-perkara yang besar. Jadi orang yang mau masuk di dalam masa penampian yang terpilih adalah orang yang suka ngerti itu jaga hati baik-baik. Ingat ya Bapak Ibu semuanya, ingat minggu depan kalau ada hamba Tuhan di sini, enggak tahu dengan versinya dia nanti menyampaikan firman, tapi saya berharap semua jemaat perhatikan firman demi firman setiap minggu. Dan itu pasti memberikan nasihat dan memberikan jalan yang baik untuk kita. Kita harus bertobat dari jalan dari hal apa? Dari keteledoran yang tidak menjaga hati. Bertobat. Kalau tidak lakukan itu, firman Tuhan bilang, jangan ngimpi mendapatkan kerajaan Allah. Saudara, saya mau tutup dengan sebuah kata-kata yang penting. Mungkin saudara bilang gini, kerajaan surga itu bicara soal apa? Tadi Bapak bilang katanya bukan bicara soal gaya hidup saja. Saya ingin menjelaskan sebentar. Perhatikan sebentar sebelum kita berdiri dan tutup ibadah ini.
kerajaan surga, tadi saya bilang, betapa berharganya, betapa mulianya, betapa dahsyatnya. Sampai untuk menyambut karena kerajaan surga mau datang. Sampai harus ketika kita mau bukan cuma menyambut tapi mendapatkan. Masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Allah itu. Kita harus melakukan pertobatan-pertobatan. Ternyata kata Bethlehem Yehuda, tadi saya bilang. Bethlehem itu rumah roti, kelimpahan firman. Kelimpahan Bethlehem Yehuda itu kelimpahan firman, kelimpahan hadirat Tuhan. Itu bicara soal kerajaan surga. Tapi kan banyak orang Kristen tidak mikir itu toh. Aduh, firman lagi. Saudara, saya sudah berkata kepada Bapak Ibu semuanya beberapa minggu yang lalu. Setiap jemaat Imrah, baik yang onsite hari ini, baik yang online. Dengar, harus download aplikasi gereja. Saudara download, enggak download gereja enggak rugi, enggak untung. Ya, enggak ada keuntungan. Tapi kenapa saya harus dorong? Saudara harus download aplikasi GBI Imrah. Bukan untuk daftar, karena kalau saudara datang sore, saudara enggak usah daftar. Tapi untuk mendapatkan firman setiap hari, Saudara, jangan pernah lupa. Semua yang pakai baju putih-putih semua ini. Termasuk putih-putih itu kan berarti pelayan toh. Kalau minggu pertama gini kita perjamuan kudus, ya toh kita pakai baju putih-putih. Jangan sampai tidak download. Dan saudara tidak mendapatkan firman yang terarah setiap hari. Perhatikan, setiap Kamis ada firman yang dibagikan di semua sosial media. Ya, Minggu saudara dengar firman. Saudara harus mengalami kelimpahan firman, kelimpahan hadirat Tuhan. Itu bicara soal kerajaan surga. Itu bicara soal kerajaan Allah. Orang yang sungguh mengumpulkan kerajaan Allah terus dalam hidupnya. Itu adalah orang yang akan kuat di masa-masa penantian. Ya, dan dia tidak pernah akan kandas. Tidak pernah akan gugur di masa-masa sulit ini. Perhatikan, itu bicara soal kerajaan Allah. Jadi kerajaan surga, kerajaan Allah itu bicara soal hal-hal yang mulia. Bukan bicara soal materi-materi lagi. Mari kita berdiri sama-sama. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sama-sama katakan, Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji
penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Saudara bisa ambil tubuh dan darah Yesus yang ada di kursi masing-masing. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sambil mengangkat tangan tubuh Kristus. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Naikkan tubuh Kristus dan saya akan bertanya kepada saudara. Kalau saudara yakin dan percaya, saudara jawab dengan kata-kata amin bersama-sama. Terutama Bapak Ibu yang sedang membutuhkan pertolongan. Ketika kepada semua jemaat Tuhan yang sedang membutuhkan kuasa Tuhan terjadi. Kita butuh bertobat. Karena untuk bertobat itu tidak mudah. Untuk meninggalkan kekerasan hati kita, kekerasan kepala kita, itu bukan hal yang mudah. Tapi butuh kuasa Tuhan. Kalau saudara hari ini membutuhkan kuasa Tuhan dalam bidang apapun, saudara percaya tubuh dan darah Kristus sampai hari ini tetap berkuasa. Amin. Haleluya. Saya akan bertanya, apakah engkau percaya yang di tangan kananmu ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita Dalam nama makan bersama-sama dalam nama Yesus. Naikkan darah Kristus dengan tangan kita ke atas kembali. Haleluya. Biar hadirat Tuhan dan firman Tuhan terus memenuhi hidup kita, Tuhan. Penuhi hidup kami, Tuhan. Haleluya. Jemaat Imrah, apakah engkau percaya yang di tangan kananmu adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam Amin. nama Yesus. Mari minum.
Naikkan kedua tanganmu kepada Tuhan. Dua tangan menaikkan kepada Tuhan. Puja Dia, puji Dia. Penuhi hidupmu dengan Bethlehem Yehuda. Penuhi hidupmu dengan kerajaan surga. Penuhi hatimu dengan kerajaan Allah. Kau akan menjadi Kristen yang mampu bertahan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kepada Tuhan dan kita deklarasikan kata-kata iman hari ini. Kita tahu bahwa apa yang kita ucapkan, kita gemakan, itu yang akan terjadi. Mari sama-sama katakan, pada saat saya membawa persembahan, saya percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil. Semua hutang dilunaskan dengan cepat. Saya memiliki rumah di bumi dan di surga. Saya menerima mukjizat, kenaikan, dan penghargaan. Diberi jodoh bagi yang belum punya, serta keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari hidupku. Keluargaku dan kesehatanku diberkati. Sekarang saya memberi persembahan terbaik dalam nama Tuhan Yesus.
Naikkan kedua tanganmu kepada Tuhan. Jemaat Imra, engkau yang ada di gereja, bahkan ada yang di live streaming di rumah-rumah secara online, Tuhan memberkatimu. Tuhan membuat hidupmu bahagia di bumi ini. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati kesehatan tubuhmu. Tuhan memberkati keuanganmu. Dan Tuhan memberikan masa depan yang terbaik dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi jemaat Imra. Kami percaya jemaat Imra akan terus mengalami perkara-perkara yang penuh dengan kemuliaan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, pulanglah, selesaikan hidupmu di dalam nama Yesus. Semua dosa-dosamu, dan engkau bertobat dari segala sesuatu. Dan Tuhan memberkatimu. Tuhan menyertai perjalanan pulang. Dan Tuhan memberkatimu dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati, mari katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.